Sudah bukan rumor agen Jay Idzes benarkan bahwa ada kontak dengan pihak Inter Milan dan klub besar lainnya. Meski beda harga sampai 148 miliar rupiah, Rizky Ridho siap gantikan Mads Hilgers di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Jawaban Patrick Kluivert soal Emiliano Jonathans yang diisukan bakal dinaturalisasi. Sjoerd Woudenberg beberkan kondisi 4 kiper Timnas Indonesia saat Kluivert pertimbangkan copot Maarten Paes untuk lawan Bahrain. Di bantai Australia, pelatih Belanda beri sindiran Timnas Indonesia yang didominasi pemain naturalisasi. Ian Maatsen cetak gol debut di laga Timnas Spanyol versus Belanda. Peluang Timnas Indonesia naturalisasi tertutup? Sudah bukan rumor agen Jay Idzes benarkan bahwa ada kontak dengan pihak Inter Milan dan klub besar lainnya. Pengakuan ini mengakhiri keraguan yang selama ini menggelayuti rumor seputar minat klub-klub besar Eropa terhadap kapten Timnas Indonesia tersebut. Menurut Acenteh, tidak hanya Inter Milan yang tertarik, tetapi juga beberapa klub besar lainnya yang sedang menjajaki kemungkinan perekrutan Jay Idzes. Ya, kami ada kontak dengan mereka. Inter Milan, tetapi saya juga ada kontak dengan beberapa klub lain, tidak hanya dengan Inter dan Atalanta, ujar Bilal Acenteh. Pernyataan ini memberikan kepastian bahwa pembicaraan sudah berlangsung secara serius antara pihak-pihak terkait dan menandakan bahwa minat terhadap Jay Idzes bukan sekadar rumor semata. Jay Idzes, yang kini tengah menunjukkan performa impresif bersama Venezia di Liga Italia, telah mencuri perhatian banyak klub besar. Meski demikian, perlu diketahui bahwa kapten Timnas Indonesia tersebut masih terikat kontrak dengan Venezia hingga Juni 2027 mendatang. Hal ini tentu menambah dimensi kompleks dalam setiap pembicaraan transfer, karena setiap kesepakatan harus mempertimbangkan sisi hukum kontrak yang berlaku. Pernyataan Acenteh juga membuka peluang bagi spekulasi baru mengenai kemungkinan kepindahan Jay Idzes ke liga-liga top Eropa. Selama ini, kabar yang beredar menyebutkan bahwa Juventus juga menunjukkan minat. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut. Fokus perhatian kini beralih pada Inter Milan dan beberapa klub besar lainnya yang menganggap performa Jay Idzes sebagai modal utama untuk meningkatkan kekuatan skuad mereka. Dinamika transfer seperti ini tidak lepas dari konteks persaingan ketat di kancah sepak bola Eropa. Klub-klub besar selalu mencari pemain dengan kualitas tinggi yang mampu memberikan dampak signifikan, dan kehadiran Jay Idzes di Serie A telah membuktikan bahwa ia mampu bersaing di level tersebut. Penampilan impresifnya bersama Venezia yang ditandai dengan kontribusi penting baik dari sisi defensif maupun serangan, semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain potensial yang layak diincar oleh klub-klub elit. Meski demikian, para pendukung Jay Idzes di tanah air tentunya berharap agar proses transfer dapat berjalan dengan lancar tanpa mengganggu konsistensi performa sang pemain di Liga Italia. Mereka menantikan kabar positif yang tidak hanya membanggakan secara pribadi, tetapi juga membawa angin segar bagi perkembangan sepak bola Indonesia di mata dunia. Sementara itu, manajemen Venezia tampaknya tetap optimis dengan kehadiran Jay Idzes dan berupaya memberikan yang terbaik untuk mempertahankan pemain andalan mereka. Di balik segala spekulasi dan perbincangan hangat di media, keputusan akhir mengenai masa depan Jay Idzes tentu akan melalui berbagai proses negosiasi yang kompleks dan penuh pertimbangan. Meski beda harga sampai 148 miliar rupiah, Rizky Ridho siap gantikan Mads Hilgers di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Ia bakal memberikan yang terbaik apabila diberi kepercayaan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga ke-8 putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 23 Maret 2025. Pertandingan ini menjadi laga krusial baik buat skuad Garuda maupun Bahrain. Pasalnya, kedua tim ini menargetkan kemenangan untuk bisa menjaga asa ke Piala Dunia 2026.
Tim asuhan Patrick Kluivert saat ini terlempar ke posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Sementara itu, Bahrain berada tepat di bawah timnas Indonesia dengan 6 poin juga. Oleh karena itu, siapapun yang meraih kemenangan bisa menjaga peluang ke ajang 4 tahunan tersebut melalui target realistis dengan lolos ke putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, jelang laga krusial melawan Bahrain ini, skuad Garuda dapat kabar kurang bagus. Pasalnya, Maes Hilgers mengalami cedera serius dan ia telah kembali ke Belanda untuk menjalani perawatan. Dengan begitu, Maes Hilgers bakal absen membela timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain. Absennya Maes Hilgers ini tentu saja membuat pelatih Patrick Kluivert harus mencari penggantinya. Patrick Kluivert harusnya tak terlalu pusing karena masih memiliki beberapa stok pemain bek tengah. Salah satu pemain yang bisa menjadi pengganti Maes Hilgers yakni Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta dalam wawancara bersama awak media di sela-sela latihan skuad Garuda pun blak-blakan. Pemain berusia 23 tahun tersebut mengaku bahwa sebagai pemain ia tentu saja siap. Menurutnya, siapapun yang diturunkan untuk menggantikan posisi Maes Hilgers nantinya pasti akan memberikan yang terbaik. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Patrick Kluivert. Namun, apabila ia dipercaya untuk turun melawan Bahrain, Ridho siap menampilkan yang terbaik. Ridho juga tidak gentar meskipun harga pasarannya sangat jauh berbeda dengan Maes Hilgers. Maes Hilgers dikabarkan mendapat gaji sekitar 156 miliar rupiah per musim, sedangkan Rizky Ridho hanya 8 miliar rupiah. Saya percayakan semua kepada coach. Siapapun yang main pasti akan memberikan yang terbaik, ujar Rizky Ridho. Lebih lanjut, kepercayaan diri ini karena timnas Indonesia telah menjalani persiapan dengan baik. Menurutnya, setelah menelan kekalahan dari Australia, tim Merah Putih telah bangkit. Ridho mengaku para pemain siap untuk menghadapi Bahrain. Bahkan dalam pemulihan kondisi berjalan dengan baik. Untuk itu, skuad Garuda menatap laga melawan Bahrain dengan motivasi tinggi. (16,659 km demi bela timnas Indonesia), Joey Pelupesi ingin persembahkan hasil positif saat tampil lawan Bahrain. Gelandang Lommel SK, Joey Pelupesi angkat bicara sebelum lanjutan laga timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Joey Pelupesi mendapatkan panggilan pertamanya ke skuad Merah Putih usai menjadi warga negara Indonesia (WNI). Pemain 31 tahun tersebut resmi menjadi WNI per 10 Maret 2025. Dirinya langsung masuk untuk skuad lawan Australia dan Bahrain pada bulan ini. Ini jadi perjalanan jauh pertama Joey Pelupesi sepanjang karier sepak bola. Total, ia menjalani perjalanan 16.659 km untuk membela timnas Indonesia di Sydney. Jumlah ini belum menghitung perjalanan kembali dari Sydney ke Jakarta. Namun, di laga lawan Australia, Joey tidak tampil sama sekali. Joey mengaku bahwa dalam perjalanan pertamanya sangat bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Joey Pelupesi berharap bisa banyak membantu timnas Indonesia. Suasana tim yang antusias membuatnya banyak terbantu di kamp latihan. Dirinya berharap bisa meraih hasil positif saat tampil lawan Bahrain. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya bepergian sangat jauh kali ini, ujar Joey Pelupesi dikutip bolasport.com dari akun Instagram Timnas Indonesia. Jadi, saya pikir perjalanan saya ini mengatakan segalanya karena saya begitu bangga dapat berada di sini untuk mewakili negara saya dan menjadi bagian dari tim. Tentu, tim ini sudah lama bersama-sama hingga sekarang. Dan saya harap saya merupakan kepingan baru yang dapat banyak membantu. Sekarang, terasa begitu besar antusiasmenya, perasaan yang baik, semua orang membantu saya. Jadi, ya mari kita bakar semangat di dalam tim. Ini kali pertama saya bepergian begitu jauh. Jadi saya harap dapat berbuah hasil positif melawan Bahrain untuk semua orang, ujarnya. Timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan pada laga lawan Bahrain
3 poin bakal menjaga kans pasukan Garuda ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat dengan catatan 6 poin. Sudah lalui Sadari ada tekanan besar dari publik, Erick Thohir yakin Timnas Indonesia bisa menang atas Bahrain. Tekanan besar untuk pasukan Garuda lahir usai gagal di laga pertama di markas Australia. Laga melawan Bahrain bakal jadi pertaruhan besar bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. 3 poin jadi harga mati agar mimpi Indonesia tampil ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Publik bahkan sudah mencuitkan tagar tanda bintang Kluivert out di media sosial usai sang pelatih gagal memberikan hasil maksimal. Bahkan, supporter yang hadir di Sydney meneriakan nama Shin Tae-yong usai kegagalan Timnas Indonesia meraih poin. Erick Thohir, selaku Ketua Umum PSSI menyadari tekanan besar publik. Orang nomor 1 di PSSI tersebut langsung bergerak cepat untuk membangkitkan motivasi para pemain Timnas Indonesia. Erick Thohir langsung hadir ke sesi latihan Timnas Indonesia. Dirinya memberikan pesan agar para pemain tetap bersatu sebagai satu tim. Saya datang mengecek latihan Timnas Indonesia sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial. Ujar Erick Thohir dikutip dari Instagram pribadinya. Saya menekankan kepada mereka agar tidak terpecah belah dan bermain sebagai satu tim. Kami sadar bahwa memang ada tekanan yang besar, ujarnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut yakin bahwa pasukan Garuda bisa bangkit. Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tapi, saya percaya Timnas Indonesia bisa bangkit, ujar Erick. Dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, ujarnya. Saat ini, Timnas Indonesia masih ada di posisi keempat, grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert sebagai juru taktik yakin Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan di kandang sendiri. Dirinya sudah bisa menjawab kekecewaan fans usai kekalahan telak lawan Australia. Saya juga. Tapi nasihat saya kepada fans bahwa tentu saja mereka sangat kecewa seperti kami, ujar Patrick Kluivert pada Minggu, 23 Maret 2025. Tetapi tetap berdiri di belakang tim dan tentu kita akan meraih hasil positif. Hanya menang, 1%, hanya menang itu perlu. Tentu saja semua orang tahu itu, ujarnya. Jawaban Patrick Kluivert soal Emiliano Jonathans yang diisukan bakal dinaturalisasi. Belakangan ini nama Emiliano Jonathans santer jadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Sang ayah Deko Jonathans diketahui memiliki keturunan dari sang ibu yang dulunya tinggal di Depok. Rumor ini semakin santer setelah Emiliano Jonathans melakukan wawancara dengan media Belanda, Football Premier, dan mengaku bahwa PSSI sudah lama tertarik dengan dirinya. Bahkan ia mengaku PSSI pernah mendekatinya saat Emiliano Jonathans masih berusia 16 tahun. Sang ayah Deko Jonathans mengunggah foto tengah menuju Indonesia. Apalagi dalam unggahan Instagram ayah Emiliano Jonathans terlihat jelas menunjukkan bahwa mereka menuju Jakarta. Dengan tujuan itu, mereka disebut-sebut bakal menjalani naturalisasi. Saat ditanya terkait Emiliano Jonathans ini, apakah tengah datang ke Indonesia dan akan merapa membela Timnas Indonesia? Patrick Kluivert mengatakan bahwa saat ini ia belum tahu kabar terkait hal itu. Saya belum mendengar apapun tentang itu, ujar Patrick Kluivert. Mantan pelatih Timnas Curaçao tersebut pun mengaku belum mendengar apapun terkait pemain Vitesse tersebut. Saya belum tahu apa-apa soal Emiliano Jonathans, ucapnya. Mantan pemain Barcelona tersebut mengaku bahwa saat ini ia tengah fokus mempersiapkan skuad Garuda. Untuk itu, dalam laga melawan Bahrain ini, Timnas Indonesia dituntut meraih kemenangan. Tim Merah Putih akan menjamu Bahrain dalam laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia
2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini menjadi laga krusial buat skuad Garuda apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, hasil dari laga ini bakal menentukan tim Merah Putih bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 atau tidak. Saat ini peluang realistis skuad Garuda, yakni dengan mengincar lolos ke Piala Dunia 2026 dengan bisa finish di posisi ketiga atau keempat. Saat ini saya hanya fokus pada pertandingan melawan Bahrain. Itu yang menjadi prioritas utama, tuturnya. Sjoerd Woudenberg beberkan kondisi 4 kiper Timnas Indonesia saat Kluivert pertimbangkan copot Maarten Paes untuk lawan Bahrain. Sjoerd Woudenberg memberi kabar terkini 4 kiper yang dibawa Timnas Indonesia jelang lawan Bahrain pada Selasa mendatang. Kiper FC Dallas diberi latihan pemulihan dan 3 kiper lainnya juga dapat menu latihan untuk selalu siap. Sejujurnya setelah perjalanan jauh kemarin selama 7 jam di pesawat dari Sydney ke Jakarta, kondisi para kiper sangat baik, kata Sjoerd. Ada kemungkinan mereka bergabung di sesi gym, namun saya selalu lebih memilih latihan di lapangan. Maarten Paes bermain 90 menit jadi dia dalam pemulihan. Kiper lain punya sesi latihan ringan pada hari ini untuk tetap menyatu ke dalam ritme, tambahnya. Ex-pelatih kiper Dewa United itu menggambarkan attitude 4 kiper yang dibawa Timnas Indonesia saat ini sangat bagus. Sjoerd tak punya komplain apa-apa soal respons seluruh penjaga gawang Timnas Indonesia saat ini. Pada laga lawan Australia lalu, Nadeo Argawinata dicoret dan tak masuk 23 nama final di daftar susunan pemain. Hierarki kiper Timnas Indonesia saat ini adalah Maarten Paes sebagai kiper nomor 1, Emil Audero sebagai pelapisnya, dan Hernando Ari sebagai kiper ketiga. Saya pikir kondisi para kiper kita sangat terjaga, kata Sjoerd. Mereka pun sangat termotivasi untuk belajar dan berlatih. Jadi sangat sempurna, saya tidak ada komplain tentang mereka. Tambahnya, dalam laga lawan Bahrain, banyak pihak yang menilai Patrick Kluivert harus menjajal Emil Audero. Hal ini dikarenakan Maarten Paes baru saja mengalami laga terburuknya bersama Timnas Indonesia dengan kebobolan 5 gol. Sementara Emil Audero juga belum menjalani debut untuk Merah Putih. Patrick Kluivert pun mengaku sangat terbuka untuk melakukan rotasi di posisi penjaga gawang ini. Selalu ada kemungkinan tentu saja untuk merotasi kiper, ujar Patrick Kluivert. Tapi sekarang kami harus fokus pada kebugaran dan kesiapan tim. Saya sangat yakin bahwa kami akan berdiri sebagai satu kesatuan, sebagai tim yang solid. Kami juga berharap para supporter akan terus mendukung tim. Semoga kami bisa meraih kemenangan, tambahnya. Di bantai Australia, pelatih Belanda beri sindiran Timnas Indonesia yang didominasi pemain naturalisasi. Pelatih Helmond Sport, Robert Maaskan, mengkritik keras Timnas Indonesia yang banyak diperkuat pemain naturalisasi keturunan Belanda. Menurutnya, hype yang berlebihan terhadap Timnas Indonesia tidak sebanding dengan kualitas yang ditampilkan di lapangan. Hype-nya terlalu besar. Kami sama sekali tidak mengenal tim itu dan hampir tidak pernah melihat mereka bermain. Satu-satunya hal yang kami dengar adalah orang Belanda itu akan pergi ke sana dan dia juga akan pergi ke sana, kata Maaskan. Kritik tersebut semakin tajam setelah Indonesia kalah telak 1-5 dari Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium, 20 Maret 2025, naturalisasi. Belum mengangkat performa tim dalam 2 tahun terakhir, Indonesia aktif merekrut pemain keturunan Belanda. Bahkan dalam pertandingan Australia, 10 dari 11 pemain di starting 11 merupakan hasil naturalisasi. Namun, Maaskan menilai bahwa keberadaan mereka belum cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai tim yang kompetitif. Sekarang ada 10 pemain Belanda yang bermain di lini tengah,
Tetapi kemudian Australia yang sudah bermain di Piala Dunia selama bertahun-tahun terbukti terlalu kuat, ujar Maaskan. Mari kita jujur saja, para pemain ini tidak akan memilih Indonesia jika mereka memenuhi syarat untuk tim nasional Belanda. Maaskan menilai bahwa para pemain keturunan ini hanya membela Indonesia karena tidak memiliki peluang bermain untuk timnas Belanda. Ia juga memikirkan betapa Indonesia terlalu membesar-besarkan kehadiran mereka. Padahal, secara prestasi tim masih jauh tertinggal di level internasional. Maaskan juga berdampak jangka panjang dari banyaknya pemain keturunan Belanda yang memilih membela Indonesia. Menurutnya, jika tren ini terus berlanjut, klub-klub Belanda bisa kehilangan banyak talenta potensial. Meski demikian, Maaskan tidak sepenuhnya menutup peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, ia kembali menegaskan bahwa jika para pemain naturalisasi tersebut memiliki kesempatan membela Belanda, mereka tidak akan memilih Indonesia. Masih ada peluang buat timnas Indonesia lolos lewat jalur lain, karena mereka baru memulai. Tapi mari kita jujur, pemain-pemain ini nggak bakal memilih Indonesia kalau mereka punya kesempatan bermain untuk Belanda, katanya. Maaskan juga menyoroti bahwa meskipun banyak pemain Indonesia yang berasal dari Eredivisie, kualitas mereka di level internasional masih belum cukup kuat. Kalau kita bicara kualitas di level Piala Dunia, tanpa mengecilkan mereka, ini semua pemain bagus, pemain Eredivisie yang solid. Tapi di level internasional, tim ini nggak bisa dibilang kuat, timnas Indonesia tetaplah tim dengan peringkat yang masih rendah. Tak khawatir sama sekali, Patrick Kluivert PD Timnas Indonesia kalahkan Bahrain di SUGBK. Ya, Timnas Indonesia akan berjumpa Bahrain di matchday ke-8 grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Patrick Kluivert tidak ada kekhawatiran catatan buruk Timnas Indonesia seperti lawan Australia akan terulang. Dia meyakini Timnas Indonesia akan berusaha menampilkan performa terbaik agar dapat meraih kemenangan atas Bahrain. Tidak, saya tidak khawatir. Saya percaya pada tim bahwa kita dapat memperoleh hasil yang sangat baik, kata Patrick di Jakarta. Dan tanpa rasa percaya diri, Anda tidak akan bisa kemana-mana. Jadi, rasa percaya diri sangat tinggi, tambahnya. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Rizky mengatakan kekalahan dari Australia menjadi pukulan untuk Timnas Indonesia. Namun, timnya langsung berbenah diri agar dapat tampil dengan performa lebih baik saat melawan Bahrain. Setelah kalah kami kecewa, kami evaluasi dan enggak boleh lama-lama larut kecewa itu karena kita ada laga penting. Kami main di home jadi insya Allah kita harus raih kemenangan. Lanjut Rizky Ridho, Timnas Indonesia baru saja turun ke peringkat keempat di grup C. Hal itu karena kekalahan Timnas Indonesia dari Australia serta kemenangan Arab Saudi atas Cina di matchday ke-7 yang digelar pada Kamis 20 Maret 2025 lalu. Ian Maatsen cetak gol debut di laga Timnas Spanyol versus Belanda. Peluang Timnas Indonesia naturalisasi tertutup? Nama Ian Maatsen menjadi perbincangan setelah ex-pemain Chelsea ini diketahui memiliki darah Indonesia. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap pesepak bola 23 tahun ini mau membela Timnas Indonesia. Ia sempat masuk daftar 23 pemain Timnas Belanda di Euro 2024, namun tak pernah bermain. Lepas Euro 2024, Ian Maatsen hanya dimainkan bersama Timnas Belanda U21. Namun, penantian panjang Ian Maatsen untuk memperkuat Timnas Belanda senior akhirnya kesampaian. Ia bermain sebagai starter tatkala Timnas Belanda tandang ke markas Spanyol di UEFA Nations League A, Senin, 24 Maret 2025, dini hari. Mentas di posisi aslinya sebagai fullback kiri, Ian Maatsen tampil brilian. Tak hanya tangguh saat mengawal winger kanan Timnas Spanyol Lamine Yamal, Ian Maatsen juga aktif membantu serangan.
Jan Maatsen mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 di menit 79 setelah menerima umpan Xavi Simons. Berkat gol dari Jan Maatsen, lagi berakhir 2-2 di waktu normal. Melihat performa impresif Jan Maatsen, jangan heran jika di FIFA Matchday Juni 2025 dirinya kembali dipanggil timnas Belanda. Jika Jan Maatsen berhasil mencatatkan lebih dari 3 caps bersama timnas Belanda senior, dalam waktu dekat, kesempatan timnas Indonesia otomatis tertutup untuk mendapatkan jasanya. Erick Thohir jelang timnas Indonesia versus Bahrain, pemain jangan terpecah belah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberi pesan kepada para pemain timnas Indonesia jelang menghadapi Bahrain di Matchday 8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 25 Maret 2025 malam WIB. Ia meminta kepada Ole Romeni dan kawan-kawan agar solid dan tidak terpecah belah. Saya datang mengecek latihan timnas Indonesia sekaligus bertemu dengan para pemain dan ofisial. Saya menekankan kepada mereka agar tidak terpecah belah dan bermain sebagai satu tim, kata Erick Thohir. Kami sadar bahwa memang ada tekanan yang besar, tapi saya percaya timnas Indonesia bisa bangkit dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, lanjut mantan Presiden Inter Milan ini. Melihat kondisi sekarang, target realistis timnas Indonesia adalah finish 4 besar di klasemen akhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika finish di posisi itu, timnas Indonesia akan tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk merealisasikan target finish di posisi 4 besar, skuad Garuda wajib menang saat menjamu Bahrain dan Cina pada 25 Maret 2025 serta 5 Juni 2025. Seperti kata Erick Thohir, timnas Indonesia wajib tampil kompak untuk mengalahkan Bahrain. Ogah bandingkan Patrick Kluivert dengan Shin Tae-yong, Calvin Verdonk yakin masa depan timnas Indonesia cerah. Calvin Verdonk sudah bermain di 2 era kepelatihan timnas Indonesia. Sejak debut pada 11 Juni 2024, Verdonk sudah pernah dilatih oleh Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Calvin Verdonk sudah 7 kali tampil di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dirinya tetap konsisten menjadi pilihan utama di sektor bek kiri timnas Indonesia. Sementara itu, bek NEC Nijmegen tersebut baru sekali tampil di era Patrick Kluivert. Laga pertama Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia berakhir pahit. Calvin Verdonk angkat bicara soal kepemimpinan pelatih asal Belanda tersebut. Menurutnya, Kluivert adalah sosok yang bagus. Dirinya meyakini bahwa timnas Indonesia punya masa depan cerah di bawah Patrick Kluivert. Dia bagus untuk memilikinya di sini, ujar Calvin Verdonk. Saya pikir dia punya kepribadian besar dalam sepak bola. Dan juga secara pribadi, ya kita baru memainkan 1 laga. Dan masa depan terlihat cerah bersama Patrick. Lanjutnya, Calvin Verdonk beberkan perbedaan kepemimpinan dengan Shin Tae-yong. Keduanya dinilai memiliki visi yang berbeda. Namun, Calvin Verdonk tidak menjelaskan visi keduanya secara detail. Tentu saja mereka bukan orang yang sama, ujar Verdonk. Dan dia punya visi sendiri dan Shin Tae-yong punya visi sendiri. Kini kami dalam era baru bersama Patrick Kluivert, ujarnya. Dirinya tidak berbicara banyak soal perbedaan metode melatih antara Patrick Kluivert dan Shin Tae-yong. Saya tidak tahu apa yang harus dikatakan tentang perbedaan di antara kedua pelatih, ujar Verdonk. Saya pikir mereka berdua adalah 2 pelatih yang hebat, ujarnya. Eliano Reinders terkesan dukungan luar biasa supporter timnas Indonesia. Eliano Reinders mengungkapkan kekagumannya terhadap dukungan luar biasa dari para supporter skuad Garuda. Menurutnya, dimanapun tim berada, sorotan dan dukungan selalu mengiringi langkah mereka. Saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kandang melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. SUGBK, Reinders,
yang baru pertama kali merasakan atmosfer ini mengaku terkejut dengan antusiasme supporter Timnas Indonesia. Di sesi latihan, di hotel pemain, di bandara, dimanapun kami berada, ratusan penggemar berkerumun dan petugas keamanan memandu kami, ujarnya dilansir dari Voetbal Internasional. Sangat berbeda dari apa yang biasa saya lihat di Zwolle. Aku suka bergaul dengan banyak orang, begitu pula kakakku, tambahnya. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan bahwa persiapan tim terus berjalan maksimal jelang laga melawan Bahrain. Kondisi pemain secara keseluruhan cukup baik. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi keempat klasemen grup C dengan 6 poin, hasil dari 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Laga melawan Bahrain menjadi penentu langkah mereka selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026.